Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita akan mengikuti acara Hikmah Fajar bersama Ustadz Thayyib kita, Ustadz Ali Abdul Rahman. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah acara Hikmah Fajar Dahlia FM. Kita akan bersama, kita akan berjumpa. Kita akan saling mengkaji dan berterabul ilmi untuk kesempatan pagi hari ini. Sudah hari Ahad, hari yang ke-21 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah dan bertepatan hari yang ke-14 di bulan September 2025. September ceria. Apa kabar? Bersama Bang Apul ada Boseng, ada Ustadz Andi Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. TYB Thayyib semakin Thayyib. Masya Allah, luar biasa. Barakallah. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua wargi Dahlia. Amin. Di sepertiga malam terakhir setiap harinya Hikmah Fajar Dahlia FM diberikan kemudahan oleh Allah untuk hadir menyapa sekaligus menemui warga Dahlia walaupun melalui udara yang insya Allah kita bersama-sama bersilaturahim dan bertalabul ilmi yang insya Allah tentunya doa-doa terbaik dari kami berdua di studio untuk warga Dahlia dimanapun wargi berada. Semoga sehat walafiat sekeluarga, sakinah mawadah dan warahmah keluarganya, soleh dan solehah anak dan keturunannya, rizkinya melimpah ruah dan barokah, dan tentunya amal ibadah kita dipermudah oleh Allah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin, ya Rabbal alamin. Kita mulai wargi Dahlia untuk Hikmah Fajar pagi hari ini, tapi sebelumnya Bang Apul undang untuk bergabung di acara Hikmah Fajar melalui pesan singkat WhatsApp di 0811221015. Ibu Tati Empoy di Patenggang terima kasih, dan juga untuk Abi di Gunung Sembung yang ada di kawasan AHA Nasution 455 Cipadung itu. Betul. Kemudian Ibu Untin Ranca Ekek, Mama Tita, terima kasih juga untuk Ibu Heni. Alhamdulillah sudah bergabung pagi ini. Ibu Siti Nurmalia, Ibu Kahyati, Kakek Agus Sudrajat, dan juga Teh Tita Wahyudin, Ibu Lia di Katapang, Teh Hajak Neng Sarijadi, Ibu Popon, dan juga Teh Andi di Ujung Berung, Teh Hajah Mariati, Ibu Hajah Mariati. Selamat bergabung pagi hari, sudah bangun. Ibu Ice Bubur Tahura, dan Kang Wahyu dan Teh Meri di Geraha Rancamanyar. Boyayom di Linggar Jaya Elektronik. Betul. Manya Boyayom. Siga kucing kermabok. Subhanallah, kami juga ingin sampaikan silaturahim Bang Haji Apul untuk jamaah grup umroh. Ya, jamaah grup umroh Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, jamaah umroh Sya'ban, jamaah umroh Rabiul Akhir, jamaah haji kloter 21 kota Cimahi. Kemudian juga tidak lupa kami ingin sampaikan silaturahim untuk grup Hikmah Fajar Dahlia Thayyib, jamaah Fathul Mubin, jamaah Fathul Khair, jamaah
Salamun At-Tawwabin ya, kemudian juga Al-Asdiqah, Jamaah Al-Masjid Al-Mubarakah, semua wargi Dahlia yang insya Allah mungkin saat ini tengah beraktivitas atau mungkin lagi berkumpul dengan keluarga ya. Mudah-mudahan saja Allah memberikan kesemangatan bagi kita, dan kami ingatkan hari ini ada pengajian Hikmah Fajar Dahlia FM. Hari ini hari Ahad tanggal 14 September 2025 pada pukul 8 pagi ini wargi Dahlia sampai dengan selesai bertempat di Masjid Nurul Huda di Jalan Kiriningan nomor 29 Buah Batu Bandung wargi Dahlia. Makobrimo Polda Jabar kami sampaikan silaturahim, mudah-mudahan Pak Haji Doniar, kemudian Ibu Haja Eni Solehah sekeluarga, Pak Haji Ali ya, dari Proposnan juga mudah-mudahan semua jajaran Polda Jawa Barat, wabil khusus untuk Makobrimob Polda Jabar senantiasa ada dalam rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada tambahan yang bergabung pagi ini Bu Haja Entin di Ranca Ekek, ini di Kebon Gedang Dua Entin ya. Kita bikin grup paduan ini grup apa namanya? Paduan Suhadma. Bu Entin. Sebenarnya beliau itu Bu Eni, Obi Oni ya, Bu Eni Rohmah atau Bu Entin. Ibu Saadiah terima kasih, dan juga yang sudah tertera di layar ya Ustaz, kita baca nanti kalau kita di absen. Mana itu di absen? Kita kalau udah di depan mic itu blank semua. Lupa yang dikirim. Ibu Juarsih di Sayang Jatinangor. Bu Juarsih, apa kabar sore ini? Sore ini. Bollywood belum, masih sekitar 12 jam ke depan. Subhanallah. Ini dari Cikalong Hilir, ini siapa nih? Bu Lilis. Teh Lilis Siti Juangsi, Kang Haji Wahyu, betul. Nenek Ica, ya. Kemudian juga Teh Ane di Cikalong Hilir. Kalau Teh Lilis Siti Juangsi di Cikalong Wetan. Cikalong Wetan. Betul. Ini yang punya gunung, Kang. Kang Haji Cikalong Wetan hadir, bukan Cikalong Hilir. Kang Haji Wahyu itu punya gunung. Kemarin waktu beliau mau haji dengan istrinya itu kita ke sana. Beliau punya utang ke saya. Saya pengen kalapa tadi pangalakeun. Hayang kalapa gunung itu, hayang kalapa di ini ya, di Cikalongetan ya. Bukan yang di Karapitan kan banyak juga. Bukan. Benten eta mah. Kang Rifki ya, Kang Rizky Lutfi, putra dari Teh Lilis dan Kang Haji Wahyu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan sehat. Kemudian juga ini Bang, kami ingin sampaikan silaturahim untuk Ibu Hajah Ida dan Nana di Rumah Makan Purut. Pak Ustadz siapa yang itu yang betul, yang menjaga di masjid, jaga masjid imam kita yang suka menyembelih hewan itu ayam. Kira-kira 2 kintal di masjid. Seepku kukas pul sorangan sekarang. Subhanallah. Mama Nur Adil dan Bapak Iannya mudah-mudahan sehat, ada dalam rahmat Allah. Kemudian juga Nenek Indah, Abah Dahrom ya, dan keluarga. Kemudian juga siapa lagi warga Baso Kajojo tuh baru ingat juga. Betul. Kang Agus Ateja yang ada di belakang Uni Unisur sama Ibu Ade. Kemudian juga Jamaah Fathul Mubin ya semuanya. Bu Lina juga di jalan. Alhamdulillah. Pokoknya semua saja deh. Jadi absen Mas, di absen yang segar semuanya pagi hari ini. Insyaallah sehat walafiat, tidak punya penyakit. Amin ya Rabbal Alamin. Hati-hati kalau ada penyakit yang paling berbahaya warga. Itu dia. Hati-hati nih Bang Apol nih. Apa penyakit apa tuh Ustaz? Ada penyakit yang paling berbahaya menurut kacamata agama. Kacamata agama. Bukan kacamata medis warga. Kacamata roh kita, kacamata ini. Tapi kalau badannya kayaknya sehat-sehat aja. Badannya sehat. Sehat, jak-jak. Jak-jak itu kan dia habak mohon segala dituang. Segala yang dibelanjaan kabeh di angkutan. Segala dirawu. Dan kemarin Bandung pindah mang kayaknya ke Kalimantan. Tapi ada penyakit hati yang paling berbahaya warga. Ini akan kita angkat ke permukaan. Baik warga ya. Hari ini hari Ahad kita akan bersama Ustadz Andi Abdurrahman di acara Hikmah Fajar. Penyakit hati yang paling berbahaya.
Terima kasih Bang Haji Abul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hidyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah wargidah liya rahimani Allahi wa iyyakum. Marilah kita sama-sama untuk memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan nikmat dan karunia kepada kita. Dan salah satu nikmat dan karunia pemberian Allah adalah Allah telah menyelamatkan iman dan takwa kita. Allah telah menolong keimanan dan ketakwaan kita. Terbukti kita masih bisa bersilaturahim, dipermudah oleh Allah untuk bersama-sama berthalabul ilmi di acara Hikmah Fajar Dahlia FM. Dan tentunya wargi Dahlia, hari ini semoga menjadi hari yang terbaik bagi kita karena kita akan membahas masalah berkaitan dengan penyakit hati wargi Dahlia. Fokus materi yang akan kita angkat ke permukaan adalah penyakit hati yang paling berbahaya. Terkadang wargi manusia lebih fokus kepada penyakit fisik daripada penyakit batin. Kita semua manusia lebih fokus kepada penyakit fisik daripada penyakit batin. Lebih banyak kita mencoba untuk memeriksakan kondisi kesehatan fisik kita dibanding dengan memeriksakan kondisi batin kita. Kenapa penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit fisik? Secara global dan secara sederhana, kalau yang namanya penyakit hati itu bawaannya fi dunya wal akhirah. Tetapi yang namanya penyakit batin, penyakit fisik, paling mungkin urusannya meninggal dunia selesai. Tidak akan bersifat langgeng terbawa sampai akhirat. Nah, secara lebih terperinci lagi wargi Dahlia, masalah penyakit ini ada di dalam Al-Quran. Surat kedua Al-Baqarah di ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yaksibun. Ini wargi Dahlia yang berkaitan dengan penyakit hati. Fi qulubihim marad, di mana Allah telah menutup hatinya. Fazadahumullahu maradun walahum adzabun alimum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa seseorang yang memiliki penyakit hati bisa berdampak dan berbahaya yang sangat luar biasa. Kenapa penyakit hati dikatakan sebagai penyakit yang berbahaya? Lebih berbahaya daripada penyakit fisik? Alasannya yang pertama,
penyakit hati itu wargi dahlia mampu menutup pintu hidayah Allah. Kalau sudah terkena penyakit hati, maka secara serta-merta, secara spontan, maka tertutup sudah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Selain qaswatun qalbu, hati yang keras, hati yang membatu. Hidayah Allah tidak bisa tembus ke dalam hati yang berbatu, hati yang keras. Kenapa? Maradun, ada penyakit di dalam hatinya wargidah. Ada penyakit, maka dikatakan kerugian seseorang yang memiliki penyakit hati adalah tertutup hatinya dari hidayah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bahayanya daripada penyakit hati ini wargi, menjadi hamba nafsu dan pemuja syaitan. Yang menjadi Tuhannya adalah nafsu, yang menjadi favoritnya dan kiblatnya adalah syaitan. Ini penyakit hati, hati-hati wargi dahlia. Yang menjadi tujuannya adalah hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsunya, tunggul diraut, catang dirumpak wargi dahlia. Memperturutkan hawa nafsunya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Termasuk di dalamnya adalah dibimbing oleh namanya syaitan, laknatullah alaih. Kemudian penyakit hati ini bisa membakar, menghabiskan amal kebaikan kita. Ini yang berbahaya warga. Amal soleh yang kita kerjakan, amal kebaikan yang kita siapkan, yang kita kumpulkan, mungkin dalam kurun waktu yang sangat lama, tiba-tiba terkena, dihinggapi oleh penyakit hati. Bisa jadi kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud, bahwa penyakit hati itu bisa membakar kebaikan seperti api membakar kayu wargi dahlia. Dan bila orang yang memiliki punya penyakit hati ini tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali kepada Allah, tidak memperbaiki hatinya supaya menjadi sehat, maka tentunya orang yang memiliki penyakit hati ini wargi dahlia akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dari murka Allah sudah dijauhi oleh Allah, ditinggalkan oleh manusia. Dia hidup sendirian tanpa ada teman, teman berbicara dan teman hidup. Kenapa? Punya penyakit hati. Punya kegelisahan, yang mana kegelisahan yang ia rasakan bisa membuat orang lain menjadi sakit hati. Ini hati-hati. Kenapa? Murka Allah turun kepada orang yang punya penyakit hati tapi dia tidak mau bertobat, dijauhi oleh Allah, ditinggalkan oleh manusia. Nah, ternyata wargi dahlia, fokus nih. Fokus. Ternyata penyakit hati ini bisa mengundang penyakit lain. Itu yang berbahaya. Ada penyakit, Bang Haji Apul, ada penyakit di mana penyakit hati ini muncul bisa membawa penyakit hati yang lain. Jadi seperti mata rantai terus menerus menyambung sehingga melilit jiwa raganya orang-orang yang memiliki penyakit hati tersebut. Dan kalau dia tidak bertobat kepada Allah, tadi dikatakan akan mendapatkan murkanya Allah, dijauhi oleh manusia. Apa penyakit hati yang paling berbahaya itu? Pertama, sombong. Sombong wargi dahlia. Dan sombong ini, awas nih, awas ya, urut fokus sih. Sombong ini bisa melahirkan dan mendatangkan ujub. Awas. Sombong datang, maka akan diikuti oleh bestinya yang namanya ujub. Sombong dan ujub selalu berdampingan. Tidak mungkin kalau tidak sombong, tidak ujub. Pasti ketika sombong ada ujub. Ketika ujub, sombong ada.
Ini paling berbahaya. Ketika seseorang memiliki sifat sombong. Apa itu sombong? Sombong itu adalah meremehkan orang lain, tidak mau menerima nasihat orang. Keras kepala, keras hatinya, bak seperti apa? Memiliki kulit badak, muka tembok, telinga kebo. Istilahnya begitu wargi dahlia. Kenapa? Dia tidak mau menerima nasihat orang lain. Kenapa? Merasa paling benar. Sehingga dia meremehkan orang lain. Awas. Merasa diri paling besar. Merasa diri paling apa? Paling segala tahu. Itu sombong. Menunjukkan kepada orang lain. Awas, menunjukkan kepada orang lain bahwa sayalah orang yang paling memiliki sesuatu hal yang lebih daripada yang lain. Dan sifat sombong ini kata Nabi SAW, la yadkhulunal jannah, tidak akan pernah masuk ke dalam sorga mereka yang memiliki sifat sombong. Walaupun kecil sebesar biji zarrah, haram dirinya masuk ke dalam surga. Ahli ibadah bisa sombong loh. Orang berilmu bisa sombong. Orang kaya apalagi. Bahkan orang miskin pun bisa sombong. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan Allah benci kepada orang kaya yang sombong. Tapi Allah lebih benci lagi orang miskin sombong. Orang kaya sombong pantas. Kenapa? Dia memiliki kelebihan harta. Pantas untuk sombong. Lah, yang namanya orang miskin sombong, yang disombonginnya apanya wargi dahlia? Ini sudah miskin sombong. Na'udzubillah. Tidak akan masuk surga seseorang yang memiliki dalam batinnya sifat sombong walaupun kecil sebesar biji zarrah. Bahkan Al-Quran menceritakan seorang makhluk yang paling berbahaya di alam dunia ini wargi dahlia. Awalnya dia menjadi makhluk yang taat kepada Allah, tetapi di sisi lain dia memiliki sifat sombong, maka dikeluarkan oleh Allah di dalam surga. Dialah makhluk yang bernama iblis wargi dahlia.